Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang beriman, orang yang penuh Roh Kudus, tentulah menjadi pribadi yang sangat-sangat berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak percaya dan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara ingin tahu bagaimana kehidupan orang yang kuat dalam iman dan juga penuh Roh Kudus? Kita bisa belajar dari kehidupan yang dimiliki oleh Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5 dikatakan bahwa Stefanus seorang yang penuh iman, bukan iman setengah-setengah, dan juga seorang yang penuh Roh Kudus. Lalu dalam ayat yang ke-8, pasal yang sama dikatakan, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ini berarti manifestasi daripada Roh Kudus. Nah, kalau saudara ingin tahu bagaimana kehidupan, bagaimana sebetulnya ciri orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus, maka Stefanus itu seperti seolah-olah paket lengkap memiliki kedua hal itu, dan dia memberikan kepada kita gambaran sehingga kita tidak lagi sekedar sembarangan, suka-suka kita saja, seenaknya saja berkata, saya orang beriman, saya orang penuh Roh Kudus, padahal pancarannya tidaklah demikian. Stefanus memberikan gambaran. Yang pertama, orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Orang yang penuh iman, orang yang penuh Roh Kudus, memancarkan keyakinan imannya dan juga kesucian hatinya. Lihat dari wajahnya, kita bisa lihat bahwa dia bukan orang yang ragu-ragu, bahwa dia orang yang tulus. Iman dan karya Roh Kudus bisa terpancar dari dalam kehidupan kita, dari tampilan kita. Itulah yang ditunjukkan oleh Stefanus. Yang kedua, kalau kita mengatakan aku penuh iman, aku penuh Roh Kudus, ayo belajar dari Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, mendengar penjelasan, melihat keberanian daripada Stefanus, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertak gigi. Orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus adalah orang yang dipenuhi dengan keberanian yang kudus untuk menyatakan kebenaran. Itu orang yang punya iman, orang yang di dalamnya ada Roh Kudus. Dia tidak ragu-ragu, dia berani. Sudah lihat bagaimana Petrus ketika belum Pentakosta, dia menjadi orang yang sangat ragu-ragu, penakut, pengkhianat. Tapi ketika dia penuh Roh Kudus, dia menjadi pemberani. Dia berdiri di serambi Salomo. Padahal orang-orang yang dia hadapi itu adalah orang-orang yang tadinya ingin membunuh dia. Tetapi ketika kita penuh Roh Kudus, ketika kita penuh dengan iman, kita akan penuh keberanian. Keberanian yang kudus. Keberanian karena pengenalan akan Tuhan. Keberanian karena digerakkan oleh kuasa Allah yang ada di dalam diri kita. Itulah yang ditunjukkan oleh Stefanus, Petrus, Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel. Mereka semuanya adalah orang-orang yang berani karena karya iman yang sedemikian mendalam dan juga pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Yang ketiga, apa tampilan, manifestasi orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus? Sekarang kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Orang yang penuh iman dan yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang dalam segala keadaan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Stefanus saat itu sedang dianiaya. Stefanus pada waktu itu sedang dilempari. Stefanus pada waktu itu sedang terancam akan binasa. Tapi entah dalam waktu suka, entah dalam waktu duka, entah dalam tertawa atau mengusap air mata, biarlah orang-orang yang
kuat, mendalam dalam iman, penuh dengan Roh Kudus, matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Siang ataupun malam, panas ataupun hujan, berlimpah atau kekurangan, mata hanya tertuju kepada Tuhan dan berkata, Engkau Tuhan yang tidak pernah salah, Engkau Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kehidupan orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus, sebagaimana Stefanus ajarkan kepada kita. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, sekarang ayat yang ke-59 dan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, sambil berlutut berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang mendalam dalam iman, mereka selalu memancarkan keteladanan Kristus. Sekalipun menghadapi dera, air mata, bahkan kehilangan nyawa. Yang Stefanus lakukan adalah sama persis dengan yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib ketika dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Orang yang penuh Roh Kudus, hatinya lembut seperti Yesus. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang punya iman, meneladani teladan Kristus dalam menghadapi dera, air mata, bahkan kehilangan nyawa. Apakah kita hari ini diajari oleh firman ini dan membuat kita menjadi orang yang tidak tergesa-gesa mengaku saya adalah orang beriman, saya adalah penuh Roh Kudus? Jika engkau orang yang beriman dan penuh Roh Kudus, maka 4 hal yang dipancarkan dalam kehidupan Stefanus juga akan mancar dalam kehidupan kita. Ayo kita berlatih, ayo kita belajar. Tuhan Yesus menolong kita. Kaulah harapan dalam